Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wahaikum jami'an, kita Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Teh Dian, juga sahabat-sahabat semua. Ada Kang Munajat, ada Kang Yusuf, Teh Febri, Teh Rista, Teh Linda, Teh Risma, Teh Siti, dan Teh Eni. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, insya Allah dialah Allah yang maha melihat, maha menatap, maha menyaksikan. Mari kita sama-sama meluruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah, juga meluruskan niat kita bahwa Allah senantiasa membersamai kita. Lillah. Dan insya Allah aktivitas yang Anda lakukan sampai detik hari ini ditujukan fillah. Jadi lengkaplah sudah apapun yang kita lakukan, insya Allah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Rabbana ma khalaqta hada batila. Duhai Rabb kami yang menciptakan kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami, yang memberikan rezeki kepada kami, yang menyempurnakan bimbingan pertolongannya kepada kami, yang menyempurnakan nikmat lahir batinnya kepada kami. Rabbana khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia dalam setiap episode kehidupan yang kita jalani. Tugas kita adalah senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimampukan untuk senantiasa ada di jalannya, untuk senantiasa ada dalam bimbingannya, untuk senantiasa ada di atas fitrah kita yang selaras dengan tuntunan yang dibawa oleh para nabi, para rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama juga memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Jumat terakhir sebelum kita semuanya bersama-sama mudah-mudahan ditakdirkan untuk menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan dalam kalender kurikulum Mentari Hati Akademi Hijrah Formula Istiqomah ini. Ramadan itu bulan yang pertama ya. Jadi inilah starting point, titik awal kita memulai amal terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Jalla Jalaluh dari Ramadan sampai ke Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat al-uzma yang didapatkan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksud Engkau ya Allah, tidak sampai ilmu kepada kita semua kecuali apa-apa yang Allah takdirkan datang kepada kita semua. Dialah Allah yang maha luas ilmunya, dialah Allah yang maha bijaksana. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai bentuk kebahagiaan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama bacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Izinkan saya share screen di sini. Oke.
Al-Baqarah 183 sampai 187. Silakan dibuka sahabat semua. Al-Qur'annya atau handphonenya, kita sama-sama baca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Baik. Saya bacakan, diikuti oleh sahabat semua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Faman kana minkum maridun aw ala safar أو على سفر فعدة من أيام أخر. أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
yuridullahu bikumul yusra yusra wa wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون walitukmilul walitukmilul iddata iddata walitukabbirullaha ala walitukabbirullaha ma ala ma hadakum wa hadakum la'allakum wala'allakum tashkurun. tashkurun. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب Wa idza وإذا sa'alaka سألك ibadi anni fa عبادي inni عني qarib فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ujibu أجيب da'watad دعوة da'i الداعي idza إذا دعان da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Wal yastajibu li فليستجيبوا wal لي yu'minu bi وليؤمنوا la'allahum بي لعلهم yarshudun. يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل Ukhilla lakum لكم laylatas ليلة الصيام siyami الرفث ila إلى nisaikum نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن kunna هن libasul لباس lakum wa لكم antum وأنتم libasul لباس lahum. لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم علم الله Allahu أنكم annakum كنتم kuntum تختانون takhtanuna anfusakum أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم fataba فتاب alaikum عليكم wa وعفى afa عنكم ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن Falkana وابتغوا ما كتب الله لكم bashiruhunna وكلوا wabtaghu ma واشربوا حتى kataballahu lakum. يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى Asrabu hatta يتبين لكم الخيط lakumul khaytul الأبيض من الخيط abyadu minal الأسود من khaytil الفجر aswad. ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا Atimus siyama تباشروهن illa layil وأنتم illa عاكفون في المساجد ولا wala تباشروهن tubashiruhunna wa وأنتم antum عاكفون في akifuna fil المساجد masajid. تلك حدود الله فلا تقربوها Tilka تلك حدود hududallahi الله fala فلا taqrabuha. تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين Kadzalika الله yubayyinu آياته Allahu للناس ayatihi لعلهم linnasi la'allahum يتقون. yattaqun. baik alhamdulillah wa syukurillah
Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat-ayat tentang Syahrul Ramadan. Mudah-mudahan Anda menghafalkannya. Saya berwasiat untuk sahabat semua dan juga kepada diri saya sendiri untuk memurojaah surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Ini adalah bagian dari zikir yang agung karena bacaan Quran adalah kalamullah. Bacaan Al-Quran adalah mu'jizatullah, mukjizat Allah. Satu hurufnya, Masya Allah, sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi satu katanya, apalagi satu ayatnya, apalagi satu halamannya, apalagi satu suratnya, apalagi satu juznya, apalagi seisi Al-Quran. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama senantiasa berakrab-akrab dengan Al-Quran yang akan meringankan perjalanan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Satu huruf berbalas 10 kebaikan. Dan apapun yang dekat dengan Al-Quran, yang menempel dengan Al-Quran, dan menjadi bagian dari Al-Quran sejak dia Allah ciptakan di sisinya sampai kepada kita, insya Allah akan berbuah kemuliaan yang banyak. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sikap kita menghadapi Ramadan penuh dengan kelapangan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan, karena memang para sahabat, Masya Allah, di bulan suci Ramadan, mereka memanjangkan sholat malamnya. Sampai waktu sahur. Mempersiapkan energi, mempersiapkan tenaga untuk mengisi Ramadan dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisi Ramadan dengan baca Quran, menyiapkan harta untuk bersedekah dan berpuasa dan kebaikan yang besar lainnya. Ini saat-saat yang mulia, maka mari sahabat-sahabat semua kita memasuki Ramadan dengan iman. Jadi Ramadan mudah-mudahan di dalam mindset kita tergantikan terkait dengan makanan, terkait dengan manisan, terkait dengan pernak-pernik tradisi budaya Ramadan yang bisa berpotensi melalaikan. Kita pilah mana yang bermanfaat lebih. Kita urut prioritas aktivitas yang memang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ada banyak hal yang luar biasa Allah berikan, Allah hadirkan sebagai pembuka bulan selama setahun ke depan. Jadi sahabat semua, ketika Anda menginginkan kebaikan-kebaikan yang besar setahun ke depan sampai bulan Ramadan, maka sebesar keinginan Anda untuk senantiasa dibimbing, dimudahkan, ditolong, diselamatkan, diberikan ketenangan hidup,
kelapangan hati dan jiwa, juga Allah berikan keluasan ilmu, keluasan rezeki, maka kuncinya ada di bulan suci Ramadan. Nah, rahasia keberhasilannya ada di bulan suci Ramadan. Indikator keberhasilannya ada di bulan suci Ramadan. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah walau bisyiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan satu butir kurma. Bisyiqqi tamrah itu jauh lebih sedikit dibanding sebiji kurma. Lebih tepatnya satu sobekan kurma. Bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah di bulan suci Ramadan ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan kesungguhan Anda, buktikan pengorbanan Anda, buktikan energi terbesar Anda untuk Ramadan, untuk Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Maka ini kita lakukan di ayyam ma'dudat, di hari-hari tertentu. Ada yang memulainya hari Senin Ramadan. Ada yang memulainya Ramadan itu hari Selasa. Dimulai Senin dipersilahkan karena memang bagi teman-teman Muhammadiyah berpatokan kepada wujudul hilal. Jadi teman-teman Muhammadiyah ini ketika dalam hitungannya hilal sudah terjadi, berapapun derajatnya, maka itu sudah masuk bulan baru, walaupun derajatnya di bawah 3 derajat. Itu namanya keputusan untuk mengambil bulan baru berdasarkan wujudul hilal. Namun bagi teman-teman Nahdlatul Ulama, mereka menggunakan prinsip dalam menentukan bulan baru itu adalah imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu adalah mereka melakukan penghitungan seperti teman-teman Muhammadiyah plus ditambah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Sahabat semua, kalau kita ingin melihat hilal dengan mata telanjang, maka tidak akan mungkin melihat hilal ketika baru terbentuk 1 derajat. Mustahil bisa dilihat oleh penglihatan mata kita, bahkan oleh teleskop pun itu kesulitan apabila kondisi cuacanya berawan. Sehingga teman-teman Nahdlatul Ulama itu mengambil imkanur ru'yah dengan derajat 3 derajat. Kalau di atas 3 derajat, maka masuklah bulan baru. Kalau belum, maka bulan sebelumnya itu disempurnakan menjadi 30 hari. Jadi itu bedanya. Jadi kalau antara teman-teman di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan itu ijtihad dengan kaidah ilmiah yang keduanya benar. Tinggal Anda mau pilih yang mana, silahkan. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyam ma'dudat. Maka
Allah menginginkan kita semua dengan Ramadan ini dimudahkan hidupnya. Allah menginginkan dengan Ramadan ini dicukupkan rizkinya. Allah mengharapkan dengan Ramadan ini hidup Anda ada dalam keberkahan. Allah ingin dalam Ramadan ini Anda dicintai Allah. Allah menginginkan Anda di Ramadan ini makin dekat kepada Allah. Allah menginginkan kepada kita di Ramadan ini Anda diangkat derajatnya. Allah menginginkan dalam Ramadan ini Allah berikan semua hasanah di dunia dan hasanah di akhirat dengan Ramadan. Maka ayat pertamanya mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa, menjadi kalian yang bertakwa. Ini adalah bekalan utama manusia hidup di dunia ini. Takwa ini. Yuk buktikan di hari-hari tertentu ini 29 atau 30. Yuk persiapkan. Yuk berkorban. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Walaupun Anda sakit, walaupun Anda dalam perjalanan, walaupun sudah tua renta, tetap berikan sesuatu yang terbaik di bulan suci Ramadan karena Allah menginginkan hasanah semua kebaikan kebarokahan di selama setahun ini diberikan. Maka dikatakan wa antasumu, kalau engkau menjaga stamina, kalau engkau menambah kesabaranmu, kalau engkau menambah kesyukuranmu di bulan Ramadan ini, itu jauh lebih baik in kuntum ta'lamun, kalau engkau mengetahuinya. Jadi sahabat ini semua persiapan yang matang kita semua untuk memasuki Ramadan. Kita persiapkan semuanya untuk bisa memasuki bulan Ramadan dengan kesiapan yang matang. Lalu apa hal utama yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihi al-Qur'an. Aktivitas utamanya terkait dengan Quran. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan hidup hanya sekali, sebentar. Juga kaum-kaum sebelumnya makin ke sini usianya makin pendek. Dan kita hidup sekali, maka kita butuh banget bimbingan, butuh banget panduan, butuh betul peta jalan. Dan itu adanya Allah turunkan petunjuk Al-Quran, hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Juga penjelas atas petunjuk itu, penjelasnya ada dalam tuntunan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita berpegang kepada Quran dan Sunnah itu mencukupi semuanya. Wal Furqan, dan insya Allah kita akan memiliki pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana loyang, mana emas. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, petunjuk ini amat dibutuhkan oleh kita semua dalam bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi, walaupun dalam keadaan sakit, dalam kesulitan, Allahumma paksakan, dipaksakan. Kenapa? Karena balasannya terlampau besar di dunia wal akhirah. Setahun ke depan kita mendapatkan proteksi dan antibodi. Jadi
sahabat-sahabat semua, kalau tubuh kita itu punya sel darah putih, dan ternyata bakteri, mikroorganisme, mikroba, virus itu jauh lebih banyak ada di tubuh kita. Contoh sederhananya, kalau Anda punya air minum, ada penelitian di ITB, teman-teman anak ITB mengambil air mineral dari berbagai merek, lalu dicek di laboratorium, dilihat air itu melalui mikroskop. Ternyata mengerikan. Mengerikan apa? Ternyata dalam air mineral yang kita minum itu begitu banyak mikroba, mikroorganisme. Nah, kita nyaman-nyaman saja minum setiap hari. Jadi luar biasa. Banyak sekali mikroorganismenya dan kita nggak tahu. Dibutuhkan kemampuan antibodi yang bagus, dibutuhkan proteksi yang sempurna pada tubuh kita supaya dengan izin Allah senantiasa dalam keadaan sehat. Demikian pula dalam hidup ini kita membutuhkan antibodi dan proteksi. Itu namanya takwa. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menginginkan hidup mudah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kehidupan itu Allah jamin terus-menerus. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Maka ini pesan, hikmah, rahasia kalau ingin hidupnya dimudahkan, maka maksimalkan Ramadan. Sempurnakan hari-hari dan hitungannya. Tiap hari muhasabah, bikinlah to-do list, bikinlah checklist tentang kualitas hari-hari kita selama bulan suci Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, akbarkan Allah, utamakan Allah, besarkan Allah dalam hari-harimu, dan bersyukurlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya syukur. Nah, itu yang dilakukan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Maka ketika itu Anda lakukan, jangan lupa gunakan senjata utama orang-orang beriman. Doa umuhul ibadah. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Berdoalah kepada Allah jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat. Allah dekat kepada orang-orang yang berpuasa. Siang malam orang berpuasa, doanya mustajab. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kita semua. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan tunjukkan kualitas imanmu kepada Allah la'allahum yarsyudun. Maka Allah akan memberikan balasan, jaminan kepada kita semua. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua risalah iktikaf, ya. Risalah iktikaf. Di sini ada bahwa kalian boleh bergaul, mempergauli suami atau istri kalian. Tapi
di 10 hari terakhir, please ini summa atimus syamalen. Makin lama urusan makan minum, urusan seksualitas itu mulai dikurangi sekurang-kurangnya. Maka dikatakan summa atimus syama ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam hari. Wala tubashiruhuna wa antum akifuna fil masajid, maka iktikaflah di masjid. Sahabat semua, mau iktikaf di mana? Ayo niatkan iktikaf di 10 hari terakhir. Tentukan masjidnya masjid mana, lakukan aktivitas terbaik selama iktikaf. Tilka hududullah, itulah ketentuan Allah bagi mereka yang ingin hidupnya dimudahkan, ingin hidupnya ditenangkan, ingin dadanya dilapangkan, ingin rizkinya diluaskan, ingin derajatnya diangkat tinggi-tinggi, ingin dosanya diampuni, hidupnya dirahmati, ada dalam kasih sayang dan cinta Allah. Tilka hududullah. Ramadan ini jaminan mutu bagi mereka yang ingin sukses mulia. Setahun ke depan bahkan sampai 80 tahun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan Lailatul Qadar. Kadzalika yubayyinullah, itulah kekuasaan dari ayat-ayat Allah untuk seluruh manusia, la'allahum yattaqun. Namun setiap datang Ramadan dan Ramadan pergi meninggalkan manusia, sedikit saja orang-orang yang betul-betul serius untuk bisa menikmati Ramadan ini. Sebagian saja yang berlomba-lomba iktikaf, sebagian saja yang berlomba-lomba untuk menunjukkan kebaikannya, kesungguhannya, pengorbanannya selama bulan suci Ramadan. Maka ini tazkirah pada pertemuan di Jumat terakhir menjelang bulan suci Ramadan. Yuk kita semangat untuk menjalani 30 hari puasa di bulan suci Ramadan. Semangat permanen membangun surga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas kajian hari ini sehingga kita bisa bersiap-siap untuk Ramadan ini. Kalau nggak salah saya tadi ada lihat chat di grup pertanyaan. Cuman tadi karena tadi saya hilang sinyal terus pas masuk lagi hilang gitu, otomatis nggak kebaca. Saya bisa nggak kebaca pertanyaannya? Ya. Oh udah bisa nih. Ada yang sebagian bisa, ada yang enggak nih. Oh ada nih Ustaz, ada yang ke saya, ada yang langsung. Baik, terima kasih. Terisma, surat Hud ayat 15-16. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah berikan balasan penuh. Nah, dan di akhirat tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Jadi ayat ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia upayakan, sesuai dengan apa yang ia ikhtiarkan, sesuai dengan apa yang ia usahakan, sesuai dengan energi yang dikeluarkan. Wa anna, di ayat yang lain, wa anna lil insani illa ma sa'a. Dan pada setiap manusia Allah berikan sesuai dengan kadar kerja kerasnya.
Namun keadilan Allah ini berlaku bagi muslim dan kafir. Namun ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang hanya menginginkan kenikmatan dunia dan perhiasannya. Mereka tidak menginginkan akhirat, sehingga mereka di dunia mendapatkan balasan itu, tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa, alias zero, alias kosong, alias mereka orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang beriman ketika mengeluarkan energi, mengeluarkan upaya terbaik, usaha terbaik, di depannya mereka niatkan lillah billah fillah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Aktivitas apapun ia tujukan untuk Allah. Mau bekerja, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau berkeluarga, tersenyum, duduk, berjalan, berdiri, apapun saja ditujukan untuk Allah dan Rasulnya. Dan karenanya Allah akan memberikan fadilah sesuai dengan upayanya, bahkan Allah tambahkan. Tidak hanya di dunia, Allah langgengkan balasannya sampai ke negeri akhirat. Jadi, kalau Terisma menginginkan kehidupan dunia, mintalah kepada Allah. Waman arada dunia, siapa menginginkan dunia, minta kepada Allah. Dan milikilah ilmunya. Fa'alaihi bil ilmi. Waman aradal akhirah, barang siapa menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga harus dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, maka barang siapa yang menginginkan dunia juga akhirat juga dengan ilmu. Maka mudah-mudahan pertemuan malam hari ini pertemuan untuk tazkirah bagi kita semua. Yuk sama-sama lakukan amal soleh dengan ilmu, dan kita niatkan sepenuhnya lillah, billah, dan fillah. Demikian Terisma, jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah Ustadz. Ada 2 pertanyaan lagi singkat Ustadz. Ya. Pertama, kalau pada saat Ramadan ini mau tahajud, apakah pada saat sholat berjamaah itu sebaiknya witir atau witirnya nanti saja setelah tahajud? Pertanyaan kedua, apabila kan ada banyak macam nih mazhab nih, boleh nggak misalnya mendadak merubah mazhab dalam keadaan tertentu, misalnya sebenarnya dia Syafi'i, tapi karena misalnya sampai kantor dia harus salim tangan sama suaminya, terus mau langsung sholat duha, apakah dia langsung klik, saya jadi Hambali dulu sementara gitu? Gimana itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah Anda tidur. Maka lakukan tahajud setelah Anda tidur walaupun sesaat tidurnya. Kaitan dengan witir, Anda bisa mencontoh Abu Bakar yang witir sebelum tidur, atau Anda bisa mencontoh Umar bin Khattab setelah bangun tidur baru witir. Prinsipnya adalah jangan tinggalkan witir setiap hari. Tidak hanya selama Ramadan, tapi setiap hari sepanjang tahun, sepanjang hidup Anda tidak tinggalkan sholat witir. Nah, terkait dengan itu, ketika pertama konsistenlah terhadap pilihan mazhab Anda, konsisten. Itu yang pertama. Jadi tidak diperkenankan untuk merubah-rubah pilihan beraktivitas dalam konteks pilihan ibadah fikih. Tidak disarankan, tidak direkomendasikan. Yang kedua adalah pilihan berubah-ubah itu
boleh jadi min syahwatin khafifah dari syahwat yang tersembunyi dalam beribadah kepada Allah. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arih nafsaka ma'at tadbir. Istirahatkan jiwamu terhadap pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan Anda. Allah tahu Anda ingin bersungguh-sungguh, Anda ingin berkorban, Anda ingin maksimal. Allah mengetahui itu, tetapi ikutilah kaidah-kaidah dari para alim ulama. Dan para ulama yang faqih, yang mazhab itu merekomendasikan tidak untuk melakukan tadi ya, mencampur-campur kaidah fikhiyah bagi individunya. Itu yang lebih selamat dalam praktek fikih ibadah. Demikian, terima kasih. Jazakumullah Ustadz, sudah terjawab semua pertanyaan sahabat semua. Insya Allah kita jumpa lagi di Kamis malam depan. Untuk hari ini kita tutup dulu ya Ustadz ya. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi untuk fokus di bulan suci Ramadan, maka kajian formula istiqomah ini tawakuf dulu. Nah, kita akan bertemu di bulan Syawal insya Allah. Kalaupun ada, kita lakukan offline di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid Allah Subhanahu wa taala, supaya Anda bisa betul-betul maksimal di bulan suci Ramadan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, kalau begitu insya Allah kita akan mengabarkan lebih lanjut untuk jadwal Nawaitus Sakinah, tapi sementara tidak ada selama Ramadan supaya semuanya fokus. Baik, jazakumullah Ustadz atas kajian hari ini. Kita akan tutup, tapi sebelum tutup kita foto bersama dulu ya. Silakan untuk dibuka kameranya, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu kajian hari ini. Insya Allah kajian hari ini bermanfaat untuk kita menyiapkan Ramadan kita. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun, jazakumullah khair.